patung di sebelah jenengan ini kan patung tengkorak ya. Ini yang buat bukan jenengan tuh kayaknya Mas? Bukan. Ini kan waktu kita syuting itu, kita syuting untuk salah satu pembuatan film cerita. Nah, terus penata artistiknya itu menawarkan apa ini properti ini mau ganti, mau dibeli. Ya udah, aku beli, tapi nggak ada hubungannya sama hantu atau sama apa, yang enggak, ini karya seni biasa. Tapi enggak ada isinya enggak? Ya, kayu, isinya kayu lah. Bukan begitu, maksudnya kan kayak topeng yang dari kayu, katanya kayu Yang ini enggak ada. patok itu, Enggak ada, kayu maksudnya, nisan itu. maksudnya ada jinnya. Ada. Enggak ada. Tapi anak-anak sering takut. Nah, kalau anak-anak itu kan kadang lihat apa penampilannya kemudian disimpulkan ada isinya, padahal enggak gitu. Mau lanjut? Ya, kebetulan sampailah kita pada peristiwa di mana aku mengalami mungkin masuk ke desa gaib. Kenapa aku sebut mungkin? Karena mungkin juga itu cuma halusinasi, mungkin juga itu mimpi. Karena kondisi waktu itu sudah gak karu-karuan, jadi badan sudah sangat lemah, kaki pincang dan mulai membengkak. Kemudian kondisi psikis itu sudah ini kayak orang disakiti, orang dicambukin, disiksa, sampai dia tidak bisa merasa sakit lagi gitu ya. Kondisi psikisnya itu sudah kayak gitu. Pada perasaan seperti itu juga kan aku ketemu sama macan kumbang gitu. Jadi kondisinya itu sudah cuek, sudah apa ya, sudah datar gitu, datar di bawah, bukan datar di atas ya, datar di bawah gitu. Kamu pernah gak berpikir Tuhan Maha Kuasa nggak? Iya. Dia bisa menciptakan tumbuhan, menciptakan binatang, Iya. menciptakan manusia, Iya. menciptakan malaikat, Iya. menciptakan malaikat yang bisa membuat keajaiban, Bisa. menciptakan Tuhan lain yang sama kuasanya dengan dia. Ya kalau sama nanti dia nggak paling kuasa lagi loh. Nah, aku tanya, bisa nggak? Ya mungkin bisa tapi nggak mau. Bisa atau tidak? Hanya aku nggak tanya soal dia mau apa enggak. Nggak bisa. Berarti dia tidak maha kuasa. Kalau kamu jawab bisa, berarti Tuhan yang diciptakannya itu tidak maha kuasa karena dia harus diciptakan. Pagi ya. Tuhan itu maha kuasa enggak? Iya. Tuhan maha kuat enggak? Iya. Tuhan bisa menciptakan batu, Bisa. menciptakan gunung, Bisa. menciptakan gunung yang begitu besar, bisa? Bisa. Bisa nggak Tuhan menciptakan sesuatu, gunung ataupun batu yang begitu besarnya sampai dia sendiri tidak kuat mengangkatnya? Bisa. Bisa. Berarti
batunya itu kurang besar, karena dia masih kuat mengangkatnya. Tambah besar lagi sampai dia tidak kuat mengangkatnya. Kalau dia bisa menciptakan itu, berarti dia tidak maha kuat. Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini nongol di sana. Jadi justru pada saat aku sudah stabil di bawah begitu ya, sudah nggak bisa sakit lagi aku, datar-datar aja gitu. Justru muncul pertanyaan-pertanyaan ketuhanan semacam itu. Pertanyaan ini kalau kamu bisa menjawabnya atau menjawabnya dengan tepat, maka kamu akan sangat beriman. Tapi kalau kamu frustrasi, kamu putus asa dengan jawabannya, kamu akan jadi ateis. Dan waktu itu memperkuat keateisanku, sehingga akan butuh beberapa bulan setelah pendakian itu untuk kembali menormalkan spiritualitasku. Nah, setelah bertemu macan kumbang itu pada hari pertama ketemu macan kumbang ya, berarti pada hari ke-11 itu acara berburu mereka itu kira-kira selesai ya mungkin jam 8 atau jam 9. Yang tadinya suara ribut, monyet yang dikejar-kejar sama harimau itu ribut banget. Jadi monyetnya teriak-teriak, harimaunya juga teriak-teriak, belum lagi mereka lompat-lompat sehingga seakan-akan seluruh hutan itu pohonnya bergoyang-goyang. Setelah selesai itu semua itu sunyi, sepi, sunyi. Lalu terdengar suara serangga. Tahu Tonggeret? Tahu. Nah, yang pertama aku dengar itu suara itu. Pelan, makin lama makin keras, tir gitu ya. Lama ini, lama. Tir. Ketika aku nggak ngerti ini berapa jam, tapi suara itu semakin malam itu semakin berganti. Jadi berganti kayak suara burung. Perpindahannya itu halus sekali. Jadi dari tir terus suaranya itu kayak burung apa ya? Jadi suaranya itu kayak kak gitu. Itu kayak burung itu yang sering lewat itu yang Aku nggak tahu kalau itu kan pendek, ini enggak. Panjangnya itu kira-kira sama dengan suara Tonggeret itu. Tir itu berubah menjadi kakak tanpa terasa. Tanpa terasa. Jadi loh, tadi udah berubah. Tadi begini kok sekarang begini gitu. Paham? Waktu itu cuaca cukup terang, bukan benar-benar cerah ya. Ada awan tapi ada bintang-bintang. Aku bisa lihat itu karena aku tidur telentang gitu ya. Itu bukan di sungai ya ini. Ini di bukit. Karena apa? Ini kan kelanjutan dari aku bertemu harimau tadi. Jadi di tempat aku putuskan untuk tidur itu tadi. Nah, yang paling menteror itu ketika suara burung itu dengan pelan itu berubah seperti suara wanita ketawa. Gitu. Atau makhluk wanita ketawa. Jadi suara ketawanya itu lama-lama jadi bisa bayangin ya? Gitu loh. Jadi ini pelan sekali,
butuh waktu berjam-jam, dan aku nggak ngerti itu terjadi jam berapa. Itu sudah murni menjadi perempuan ketawa, sudah jelas bahwa ini perempuan ketawa. Nah, karena pelannya ini menimbulkan apa ya, teror yang luar biasa, sehingga aku nggak ngerti lagi ini halusinasi apa enggak, karena aku tutup mata itu sama saja gitu loh. Kalau aku merasa menutup mata tapi bintang-bintang itu masih kelihatan, paham enggak? Jadi percuma ditutup sama dibuka itu sama aja. Makanya aku bilang ini mungkin halusinasi atau ini mimpi, aku nggak ngerti, karena kondisi memang sudah sangat apa ya, sudah sangat lemah, lemah, kedinginan, karena baju sudah basah. Tadinya aku coba untuk tidak basah karena ini satu-satunya baju, ya sudah, itu sudah basah. Jadi apa ya, mungkin hipotermia juga. Nah, setelah ini menjadi perempuan, suara perempuan ketawa, di atas itu kan ada awan, tepat di atas tapi jauh kan, itu di langit kan. Nah ini perasaan ini, awan ini turun, turun, dan aku heran, ini awan apa ini? Kalau kabut itu dia akan bergerak ke kiri atau ke kanan, bukan dari atas ke bawah. Nah, begitu ini menjadi cukup dekat, awan ini berubah pelan-pelan juga menjadi kayak selembar kain. Jangan bayangkan kainnya kotak loh ya. Jadi selembar kain itu loh, gitu ya, selembar kain turun. Aku nggak pernah mengalami horor seperti itu, nggak pernah. Warnanya apa? Putih. Oh, putih. Putih. Jadi dari awan yang agak kelabu itu berubah jadi putih, keputihan. Nah, sambil berubah menjadi kain itu mulai terbentuk, membentuk mata. Awan itu membentuk mata, tapi itu sudah jelas ini bukan awan ini kalau ini, karena kepadatannya kan beda antara awan sama kain. Jadi mula-mula dari awan itu menjadi kayak kapas, dari kapas itu menjadi kayak kain, lalu terbentuk matanya, hidungnya, mulutnya, terus ini kerut-kerut ini menjadi rambut, lalu terasa seperti dari atas itu, ini begitu sosoknya sempurna, itu seperti perempuan begini, terbang ke arah bawah sambil ketawa. Jadi suara ketawa tadi masih kakak, itu makin keras, kakak. Satu hal yang unik itu begini. Kan tadi suara burung berubah jadi ini ya, perempuan ya. Nah, ketika dari awan menjadi kapas, menjadi kain, ini makin keras. Ini juga turun pada jarak tertentu. Ini suara ini seperti menjauh, ini suara. Jadi seperti jadi sayup kakak gitu. Tapi ini mendekat terus jatuh di sini. Puk. Jadi rasanya kayak dipeluk atau ditubruk, ditindih lah ya. Ditindih. Nah, setelah ditindih itu rasanya aku seperti, kamu pernah tindihan? Belum. Tindihan itu semacam apa ya, orang bilang itu kayak rep-repan gitu loh. Jadi kita itu seperti tidur tapi nggak tidur, mencoba bangun nggak bisa, seperti dibekap rasanya. Ya. Dada sesak tapi kayak sulit bernapas, tapi sebenarnya masih bisa bernapas, tapi terhambat gitu loh. Gitu loh. Nah kan ini mukanya pasti mukaku juga. Oh gitu. Jadi set gitu ya. Itu. Nah, di situ yang aku rasakan, aku kayak ada dua.
Jadi kain ini seperti membungkus aku toh. Terus dibawa keluar dari badanku. Oh gitu. Jadi aku bisa melihat badanku sendiri. Berarti kayak pas jenengan disumbing kena hipotermia yang Ya. keluar dari badannya jenengan itu sama kayak gitu. Tetapi yang ini ngeri. Karena kalau waktu disumbing kan aku cuma melihat badanku meringkuk kedinginan. Yang ini kan tidak. Jadi ketika peristiwa itu terjadi sampai detik itu aku itu cuma merasa luka, merasa apa, tapi lama-lama kan nggak kerasa. Tapi kan tidak tahu bahwa ini sudah jadi parut-parut semua toh. Ini kena duri, pakaian sudah nggak karu-karuan, darah sudah mengering. Ini karena dingin panas, ini kulit ini nih, semua kulit ini jadi hitam dan mengelupas. Nggak ngelupas gitu. Iya, hitam dan mengelupas. Jadi udah wow. Aku sudah kayak gitu rupanya. Gitu. Oh ya pantas aja ini harimau nggak mau makan, mungkin karena ini nggak tahu juga ini manusia mungkin gitu. Jadi intinya gitu. Jadi aku seperti di set gitu ya, diambil terus dibawa, aku melihat tubuhku. Tapi nggak ada rasa apa ya, nggak ada rasa pengen balik juga enggak gitu loh. Jadi ini kayak dipeluk itu terus dibawa pergi. Nah, ketika ini sudah dibawa pergi, ini rasanya sudah apa kayak orang berjalan biasa. Paham? Aku digandeng. Tua mas sosoknya itu. Muda. Oh muda. Muda. Perempuan. Perempuan muda. Kira-kira umuran berapa? Ya sebayalah sama aku. Oh. Waktu itu 20 ya, 20-an lah, 22, 21 gitu. Sebentar ya. Nah, ketika berjalan itu aku merasa ternyata di dekatku itu ada jalan. Gitu. Jadi ini ada jalan besar. Aku itu berada di tepi, tubuhku maksudnya, tubuhku itu berada di pinggir jalan besar. Nah kemudian aku ini dibawa set masuk ke jalan besarnya, terus jalan. Di depan itu kelihatan ada beberapa rumah. Rumahnya itu tergolong primitif, tidak ada bangunan dari semen. Adanya itu dari daun-daun rembulung, terus alang-alang, terus gedek. Dindingnya itu ada yang sudah dibuat dari gedek, ada yang masih rembulung. Tapi begitu semakin masuk ini rumah-rumah ini semakin banyak dan penduduknya juga banyak. Gitu. Berarti rumahnya itu sama kayak itu yang di Gunung Ungaran itu? Beda. Kalau di Gunung Ungaran itu tidak ada bangunan gede, semua dari daun. Kalau ini rumahnya lebih banyak, sebagian separuh gede. Sampai sejauh aku melangkah loh ya. Nah, kemudian si perempuan ngomong, bentar, aku ada tugas. Kita ke peternakan dulu ya, mampir dulu ya. Gitu. Jadi aku dibawa ke peternakan untuk mengecek pada sudah dikasih makan apa belum. Kamu nggak tanya peternakannya kayak apa? Ya peternakan, namanya peternakan kan ternak ayam, sapi, kambing, bebek gitu. Serangga. Segala macam serangga, terutama yang gremet jadi kelabang, terus kaki seribu, itu banyak sekali. Kecoa, banyak sekali itu. Jadi ini di bedeng-bedeng gitu loh. Jadi dia bikin kotak-kotak gitu besar-besar. Dan isinya macam-macam di sini. Dan herannya kalau serangga itu kan harusnya bisa terbang ya, bisa lari kemana-mana, bisa merembet di ini ya dindingnya. Tidak, jadi mereka ada di atas
tanah itu tapi di kotak-kotak ini gitu, sama potongan gedek. Jadi kira-kira gedeknya setinggi inilah, bedeng-bedengan itu. Nah itu ada petugasnya, si mbak itu yang aku nggak tahu namanya itu tanya, ini udah pada dikasih makan belum, intinya gitu. Tapi pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa Banyumasan, gitu ya. Sudah dikasih makan belum? Oh sudah, dan sebagainya dan sebagainya. Setelah melihat ini banyak loh, ini apa, bedengan-bedengan peternakan ini banyak. Nah untung dibawa mampir ke situ, kalau tidak aku nggak tahu yang terjadi, mungkin beda lagi ya, mungkin loh ya. Nah habis itu dibawa lagi jalan, ayo kita ke balai desa. Hampir di setiap rumah itu warganya itu pada di luar, seperti menonton aku. Jadi aku tuh merasa kayak apa ya, aku punya salah atau apa gitu, kok orang pada penasaran, ada yang bisik-bisik gitu. Dan mereka ini tampaknya itu orang gitu loh. Jadi nggak terbang-terbang, nggak ada yang bentuknya kayak ini, nggak ada yang kayak pocong, itu orang semua. Juga tidak wajahnya tidak pucet kayak di film-film, tidak, persis seperti Pakaiannya? orang. Pakaian zaman dulu. Oh. Ya mungkin di desa-desa yang masih terpencil masih adalah orang seperti itu. Jadi pakai jarik, tapi jariknya itu tidak jenis jarik keraton. Jadi makainya itu agak tinggi, gitu, agak tinggi. Sebagian cuma di ubel-ubel gitu, nggak ada yang apa stagenan. Nah, yang stagenan itu berarti stratanya lebih tinggi, gitu. Karena di situ ada, aku lihat ada yang pedagang, nggak tanya apa yang dijual. Ya bahan-bahan makanan gitu. Yang aku lihat banyak dijual di sana itu empon-empon. Empon-empon itu apa? Empon-empon itu ya kunir, terus apa gitu loh. Kunir, jahe. Nah, jamu-jamuan gitu loh, kayak jamu-jamuan yang berbentuk akar-akaran itu loh. Itu terus kayak tanduk-tanduk binatang gitu. Tanduk-tanduk binatang itu ada juga yang dijual-jual, udah kering-kering gitu. Terus kayak semacam serangga itu tapi juga sudah kering. Itu juga dijual. Dan biasanya ditempatkan di tampah-tampah. Ada yang pedagang, ada yang mungkin petani. Jadi dia bawa cangkul, bawa caping, nonton sapi. Jadi di sana ada sapi juga, sapi ada, kambing ada, dan bentuknya sama persis dengan dunia manusia. Cuman pakaiannya jarik gitu loh. Nah sekali-sekali juga lewat orang yang pakai senjata. Gitu, yang pakai senjata ini pakaiannya beda, kostumnya. Kayak yang itu di film-film laga tutur tinular kayak gitu. Pakaiannya. Mereka pakai apa sih kalau ditutur tinular dan sebagainya itu? Iya, kayak gelang-gelang. Gelang-gelang, terus enggak. pakai jarik. Enggak, tapi yang jelas mereka itu ininya apa? Dadanya itu hanya pakai kayak apa itu ya, pakaian yang cuma segini nih. Singkletan gitu. Bukan singlet, kayak jaket tapi nggak punya lengan itu loh. Oh, kayak rompi. Rompi, pakai rompi. Pakai rompi. Berarti pakai rompi hitam, telanjang dada, ini celananya kayak celana silat itu. Tapi di sini ini ada kayak sarung gitu loh. Kayak sarung tapi diikat. Nah, seperti itu. Nah mereka pada pakai ikat. Nah ikat kepala itu. Udah itu aja, nggak ada pakai ini nggak ada. Tapi nanti di balai desa itu kayaknya dia kepala pasukan itu dia punya gelang akar bar gede. Dan ininya akik-akik semua. Akik gede-gede gitu. Nah senjatanya apa mas?
Senjatanya macam-macam, ada tombak, ada golok, Oh. gitu. Jadi senjatanya goloknya itu gimana ya? Golok yang lebar ini terus melengkung itu loh, gitu. Jumlah desanya ini banyak sekali, tapi untuk disebut kota ini aku nggak pernah masuk ke kota mereka sih, atau mimpi masuk ke kota mereka. Tapi ini kalau dibandingkan desa yang pernah aku masuki, dalam tanda petik loh ya, aku masuk ini dalam tanda petik, artinya bisa sebenarnya mimpi, bisa halusinasi, bisa masuk beneran, who knows, nggak ada yang tahu. Aku juga nggak tahu gitu ya. Desa di Ungaran itu menjadi sangat kecil, gitu. Nah, udah ini ramai ya, ada perempatannya juga gitu. Yang tidak ada itu listrik. Pakainya uplet. Nah, gitu. pakainya uplet, terus uplet yang besar itu apa sih namanya itu, yang semprongnya gede-gede. Semprong. Nah, itu Lampu semprong. pakainya itu. Gitu. Dan minyaknya itu jelas bukan minyak tanah, karena aku nggak mencium bau minyak tanah, bau bensin gitu, tapi minyak kelapa. Oh, iya. Gitu. Jadi bahan bakarnya itu adalah minyak kelapa atau minyak jarak atau apa gitu loh. Jadi aku nggak mencium bau petroleum, itu nggak ada. Terus itu Mas kendaraannya kuda gitu. Kuda ada, gerobak ada. Jadi kalau kereta itu kan kereta yang ditarik kuda, tapi ada gerobak, dan mereka juga ada anak-anak yang naik di situ. Dan semua itu melihat, semua mata itu melihat ke aku. Berarti kayak ini ya kayak di pedesaan gitu ya. Kayak di pedesaan. Dan semuanya itu menginjak tanah. Karena apa? Karena waktu itu kan di pikiranku kan ini mimpi, halusinasi atau kenyataan ya. Gitu. Jadi dalam pikiranku ada gejolak itu. Seingatku, kalau bapakku dulu bilang hantu itu tidak menginjak tanah. Ya. Kemudian kalau kita gini kedet, apa namanya, memejamkan mata terus dibuka lagi sampai 3 kali itu hilang. Ini nggak hilang, jadi sudah tak gini-gini kan, masih tak lihatin kok menginjak tanah, kok bentuknya sama seperti manusia. Nah, terus pernah juga waktu kecil aku dibilang sama bapak toh, kalau kamu mimpi yang menakutkan, supaya kamu tahu itu kenyataan atau mimpi, coba cubit. Nah, suruh nyubit diri sendiri. Itu tak cubitin, sakit gitu. Dan aku sering bangun dari mimpi itu kan karena pesan bapakku itu, coba cubit. Nah, ketika coba cubit kok gak sakit, ah ini mimpi gitu. Nah, ketika itu tak cubit sakit itu. Nah, akhirnya aku dibawa ke sebuah desa, sebuah balai desa. Kenapa aku bisa bilang balai desa? Karena di situ jelas ada joglonya, dan di sana sudah menunggu banyak orang. Nah, ternyata lurahnya itu di situ perempuan. Jadi aku 2 kali merasa masuk ke dunia mereka itu nggak tahu ya kenapa lurahnya selalu perempuan. Nah, aku terus dibawa duduk ke satu kursi. Dari susunan kursi, kemudian tatapan orang-orang itu aku sudah kerasa ini pasti nggak beres ini, gitu. Karena kursiku itu ada di tengah beberapa kursi gitu loh ya. Nah, begitu aku sudah didudukkan, semua orang pada duduk di situ. Nah, di situ jelas ada Bu Lurah itu, ada satu penasehatnya yang tua, ada kepala pasukan, badannya gemuk, gundul, gitu. Dan ada beberapa orang lain lagi, tapi mereka ini ketika terjadi percakapan enggak dominan.
artinya hanya mengiyakan atau bisik-bisik, tapi yang aktif tiga orang itu. Nah, sebelum ditanya, aku disuruh makan. Jadi ada meja itu penuh, apapun ada di situ. Daging apapun itu loh ada. Jadi daging kambing, daging sapi, daging babi, daging apapun itu ada. Bayangin, aku itu lapar, di situ ada makanan berbagai jenis daging yang kebul-kebul. Ingat gak ketika aku makan dan badan mau menolak, kan aku bilang aku akan makan sate dan gulai. Sate dan gulai itu di situ juga ada. Sate, gulai, opor, apapun ada. Mejanya besar soalnya. Aku disuruh makan. Dalam hatiku itu begini. Aku nggak tahu ini mimpi atau kenyataan. Kalau ini kenyataan, rasanya tidak mungkin. Karena apa? Karena aku masih ingat ini hutan. Bagaimana mungkin ada sebuah desa sebesar ini di hutan dan tidak diketahui, gitu. Paham nggak maksudnya? Nah, berarti ini bukan kenyataan. Masih bisa ya jangan berpikir gitu ya. Nah, kalau bukan kenyataan berarti hanya ada dua. Ini mimpi atau halusinasi, atau memang saya masuk ke alam jin. Kalau ini mimpi atau halusinasi, kira-kira kalau aku makan itu kenyang nggak? Ya enggak. Enggak kan? Berarti nggak ada gunanya makan toh. Nah, kalau ternyata aku masuk ke desa jin, kalau aku makan resikonya apa? Nggak bisa balik. Nggak bisa balik. Jadi nggak ada alasan untuk makan. Karena ini tipuan. Paham maksudnya? Jadi aku masih punya kesadaran bahwa ini gambling, tapi tidak ada untungnya. Gitu. Bakbu, tahu bakbu nggak? Iya. Impas itu kalau ini ternyata mimpi. Jadi aku merasa makan, ternyata nggak makan. Atau malah rugi kalau ternyata masuk ke dunia gaib. Mas, itu pas jenengan di desa atau di perkampungan itu, jenengan tahu nggak itu nama desanya apa itu? Nggak tahu. Mungkin dengar dari masyarakat di situ, atau pas jenengan ditaruh di balai desa itu ada tulisan balai desa apa gitu? Nggak ada tulisan. Nggak ada tulisan, juga tidak ada yang ngomong tentang nama desa. Tapi kalau nama ini, nama lurahnya, nama penasihatnya, nama perwiranya itu, mereka kan sebelum ngomong kan memperkenalkan diri. Tapi aku nggak akan nyebut namanya. Misalnya saya lurah di desa ini, nama saya ini. Enggak. Aku iki. Aku lurah di sini. Gitu. Jadi nggak ada yang nyebut nama desa. Gitu. Terus kalau namanya mereka menyebut untuk memperkenalkan diri ketika mau tanya. Kan sehabis itu kan aku di sidang. Gitu. Tapi aku memutuskan tidak akan ngomong soal nama mereka. Kenapa? Ya untuk apa? Untuk apa? Karena mereka ingin eksis. Aku nggak akan membuat mereka eksis. Bahkan secara jujur saya katakan itu bisa saja mimpi. Jadi sebenarnya desa gaib itu nggak ada, itu bisa saja. Gitu. Dan mereka pasti nggak suka. Gitu loh kalau aku begitu. Itu ya. Jadi nama desanya aku nggak tahu. Kalau nama desanya memang jelas aku nggak tahu. Tapi nama kepala desanya, nama penasehatnya, nama perwiranya itu aku nggak akan omongkan.
Lagi pula kalau ini mimpi kan ngapain juga mimpi tak ceritain. Iya. Sampai namanya kan gitu. Mm-mm. Konyol toh. Nah terus Mas tanya satu lagi, pas jenengan merasa keluar dari tubuh jenengan itu, Ya. nah terjadi itu kan malam. Mm-mm. Nah pas jenengan ada di desa gaibnya itu, Mm-mm. itu malam juga atau? Enggak, itu pagi. Oh. Jadi ketika diambil itu begitu keluar itu terang, itu pagi. Oh gitu. Makanya aku bilang bisa melihat tubuhku, gitu loh. Bisa melihat tubuhku itu karena suasananya pagi. Makanya kan diajak ngecek ke peternakan sudah dikasih makan dan sebagainya, itu logis karena itu pagi, gitu loh. Nah, kenapa aku bilang mereka itu penerangannya semprong, bukan karena itu dinyalakan, tapi kan ini lewat setiap rumah lah. Rumah-rumah itu kan kelihatan gitu loh, di depannya ada, terus jendela dan pintu terbuka kelihatan itu pada nempel di dinding gitu. Tapi nggak ada bau ini bau minyak. Karena sepanjang jalan itu kan ada uplek-uplek itu kan ada gitu loh. Jadi kayak lampu jalan gitu. Iya, tapi dibuat dari, bukan kalau di kita kan pada zaman dulu kan dibuat dari kaleng. Ini bukan. Jadi ini kayak buah gitu loh. Buah kelapa, ada yang buah maja. Tahu buah maja nggak? Buahnya bunder, itu keras. Nah, itu dilobangin terus ada sumbunya. Tapi sepanjang lewat ini kan tidak tercium bau minyak tanah. Tadi sampai apa? Sampai makan ya. Jadi aku ditawari, aku menolak. Itu. Terus aku kan juga ingat waktu aku merasa masuk ke desa gaib. Sebelum itu kan aku sudah mengalami seperti itu di Ungaran. Itu kan Kanjeng Ibu itu kan bilang bahwa udah benar kalau ditawari makan di situasi atau di tempat seperti ini, kamu nggak mau, itu sudah benar. Nah itu juga menguatkan, dan aku bilang aku nggak mau gitu. Loh kenapa nggak mau? Ini sudah dimasak untuk menjamu tamu, masa nggak mau makan? Itu kan nggak sopan. Jadi kayak mendesak gitu. Ini beda dengan di Ungaran. Kalau di Ungaran tuh aku jawab, mereka bisa menerima dengan enak. Kalau di sini tuh ada menggiring gitu ya? Iya, menggiring tapi tidak memaksa, betul gitu. Sehingga aku menyimpulkan bahwa mereka ini itu tidak bisa melangkah terlalu jauh. Paham maksudnya? Melangkah terlalu jauh itu begini loh logikaku. Kalau maksa makan aja nggak bisa, berarti aku tidak akan dipukul kalau aku nggak salah kan gitu. Paham maksudnya? Iya. Gitu. Nah aku menolak dengan mengatakan bahwa aku nggak tahu ini mimpi atau kenyataan. Tapi kalau kenyataan berarti aku tidak berada di tengah manusia. Dan makanan yang bukan manusia pasti juga bukan makanan manusia toh. Gitu. Nah, mereka ya pada bisik-bisik dan sebagainya. Nah, si kepala pasukan itu tahu soal Ungaran, itu dia tahu. Oh iya? Iya, dia bilang sama Bu Lurah, iki bocah intinya gini loh, ini anak ini tidak lawaran, tidak polos. Jadi dia kayaknya punya teman dari kalangan kita juga, intinya begitu. Oh, gitu. Ya, intinya begitu. Ngomongnya itu dengan bisik-bisik atau? Enggak, keras. Oh keras. Ini orang ini kalau ngomong nggak mau pelan, ini kepala pasukan. Ini paling keras dan paling congkak menurutku. Nah, udah aku nggak mau makan, nggak mau minum, dan cara mereka makan itu beda sama manusia. Bedanya? Kalau manusia itu kan makan kan pakai sendok, ya, pakai gitu. apa, mereka enggak. Bagus. Jadi mereka tidak bisa menyembunyikan kesejatiannya pada saat makan. Makan itu ya oh kayak gitu, kayak binatang. Jadi
nggak sinkron antara ini pakaian manusia, tapi perilakunya ketika makan terus liur pada menetes ini kan nggak. Iya. Paham maksudnya? Jadi kalau ini terjadi beneran, bukan halusinasi, bukan mimpi, sudah jelas itu jin. Jin yang menyaru manusia. Karena kalau kita menyamar saja, misalnya kamu menyamar, kamu pegawai negeri, kamu menyamar menjadi yang bukan profesimu, misalnya kamu kan atlet, nah kamu nyamar jadi penari, pasti ketahuan. Iyalah kaku. Nah, ada gerakan kaku ini sama. Jadi ketika makan ini tidak ada taring. Kalau ada taring kan mungkin terlalu menyolok. Tapi liurnya itu tes. Dan ada rebutan. Oh gitu. Jadi misalnya ini mau ngambil, nah gitu loh. Kayak apa ya? Enggak sabar gitu. Nah, setelah acara makan itu selesai, dan setelah acara makan itu semua berantakan. Jadi kalau manusia kan ini diatur, enggak. Jadi selesai, jadi dia ambil makan dibawa ke sini ya selesai, di sini ya sudah. Gitu. Jadi berantakan semua tempat itu. Pada kondisi seperti itu, aku mulai diinterogasi. Nah, habis pada makan itu? Ya, habis pada makan itu ditanya, kenapa kamu masuk ke daerah kami terlalu dalam, terlalu jauh? Gitu. Ya, selama interogasi itu yang ada di dalam otakku, dalam pikiranku itu adalah kata-kata ini, jaga kewarasan. Aku harus tetap waras. Waras itu artinya tetap ya pakai logika dan sebagainya. Jangan membuat kesalahan, tetapi jangan terjebak. Ya aku jawab, aku kan nggak bisa melihat kalian. Yang aku lihat itu kan semuanya hanya hutan. Jadi aku ya jalan aja, dan bagiku itu semuanya sama saja. Kan ini pohon, itu pohon, ini semak, apa bedanya bagi aku? Kan aku nggak bohong ini. Mereka kan bisa baca pikiran masalahnya. Nah ini yang susah ketika berhadapan sama jin. Mereka dari kalangan tertentu, kalau yang rendahan nggak bisa sih. Tapi yang kayak penasehat itu jelas dia sakti. Yang sepuh itu, jadi dia tua berjenggot, pakai baju hitam-hitam. Nah, kemudian ditanya lagi, kan kamu sudah lewat desa di Curug Minger. Jadi ternyata Curug Minger itu ya seperti yang aku sampaikan kan sebelumnya waktu di konten tentang Iqbal itu kan, di bawah kami ada desa, desa gaib. Itu karena ketika aku sampai di yang di bawahnya tadi, yang aku sampai itu, mereka bilang, dan itu lebih besar gitu loh. Jadi yang di bawahnya lokasinya Iqbal itu memang desanya namanya juga Curug Minger. Gitu ya. Tapi kan aku nggak lewat situ, jadi aku nggak apa-apa tuh ngomong nama desanya. Aku nggak masuk gitu ya. Nah, itu mereka sudah biarkan. Tapi ini kan bukan desa itu gitu. Ini beda, meskipun mereka lebih besar desanya. Ini tapi otonomi gitu loh maksudnya. Setiap desa punya aturan sendiri. Kamu di sini nggak bisa macam-macam intinya gitu. Itulah aku sudah jawab seperti tadi. Jadi aku nggak lihat. Nah, terus ini lagi-lagi ini kepala keamanan ini memang rese. Nah, suatu ketika aku pengen kok gelut sama dia. Dia bilang, berarti kamu salah. Kalau salah kamu harus dihukum. Ya aku jawab lagi, salahnya di mana? Aku tidak melihat. Orang kan tidak bisa dihukum karena kesalahan yang dia tidak tahu bahwa itu salah gitu loh. Karena yang dilihat kan sama aja, kan tidak bisa seenaknya kan gitu. Nah, si dia marah, kamu nantang ya?
Kamu berani? Nggak terima Ah, jenengan nggak jawab terima gitu. ya. Aku bilang, aku bukan nggak berani, bukan Menantang. menantang. Tetapi kalau aku harus minta maaf bahwa ternyata aku melewati tempat kalian, oke. Tapi kalau lebih dari itu aku nggak bisa. Paham? Maaf, aku sudah melewati daerah kalian. Sudah, kalau habis itu aku harus dihukum, aku nggak terima. Saya akan lawan. Meskipun akibat dari melawan itu misalnya sampai aku mati pun aku siap. Itu intinya begitu. Nah, yang menengahi yang tua tadi, Nasihatnya itu. penasehatnya itu bilang sama Bu Lurah nggak bisa ini tidak bisa dihukum gitu. Karena dia melakukan tidak dengan sengaja dan tidak tahu. Nah, ini yang ini loh, yang kepala pasukan ini yang paling rese. Dia bilang, aku tuh paling nggak suka sama kaum manusia. Kaum manusia itu kan mereka kan apa ya, makhluk yang istilahnya tuh bukan aneh kok. Nah, terus apa? Apa ya, istilahnya tuh semacam konyol. Jadi misalnya begini, mereka naik gunung, Gunung Slamet maksudnya. Gunung itu kan jauh. Jauh, tinggi. Belum sampai tujuan mereka sudah mengeluh capek. Iya. Nah, kenapa naik gunung? Nah, Iya, kesannya tadi ini ngapain tuh aneh banget orang jadi gitu ya. bagi si kepala pasukan ini apa ya, konyol. Sudah tahu jauh dilakukan tetapi lalu sambat. Nah, sudah tahu kalau dingin sambat lagi. Ih, adem. Udah tahu kalau gunung dingin. Nah, katanya itu dia paling benci kalau ini orang melangkah naik sambil megang dengkul. Jadi naik ini dibantu pakai dengkul. Jadi katanya begini, nek dengkulnya ora kuat gue munggah, ya ora usah munggah. Kami nggak pernah seperti itu. Masuk akal sih. Iya, masuk akal, tapi kan akal mereka. Iya. Akal mereka lah. Nah, kenapa kalau dengkul nggak kuat dibantu sama tangan gitu loh. Makanya selalu kata-kata yang aku ngiyangkan dalam pikiranku kan, jaga kewarasan, jangan terjebak gitu. Jadi aku ya diam aja. Tapi hebat loh Mas dengan. Ya enggak juga lah, kuncinya Ya, itu kan masih bisa sadar gitu loh, masih bisa berpikir dalam kondisi lemah. Orang itu kan pasti tergoda untuk nggak makan enak, lihat seperti itu bodoh. Karena peluangnya itu kan hanya ini mimpi, ini halusinasi, atau saya masuk ke alam lain. Ini semuanya ini tidak memberikan keuntungan kalau aku makan. Kalau mimpi atau halusinasi, aku di situ makan juga nggak kenyang. Iya. Nah, celakanya kalau aku masuk ke alam mereka beneran, ini kalau makan resikonya nggak pulang, susah untuk pulang, kan begitu. Masalahnya apa? Masalahnya pada waktu itu kan aku belum belajar meditasi, belum belajar macam-macam. Aku hanya belajar pawang itu aja, baru secuil ilmu yang aku dapatkan. baru kata pengantar lah Baru ya. kata pengantar, dan di sana tidak nemu ular kan, jadi Malah nggak nemu. ilmunya ini nggak ada gunanya gitu. Nah, terus nyinggung juga soal Samarantu gitu. Kalau nggak salah si kakek penasihat itu ngomong, tapi kalau dia ngomong beda sama si kepala pasukan, dia ngomongnya agak halus. Mas, ketoknya kan kamu itu kan sudah diingatkan toh, sudah mendapat apa ya, isyarat waktu di Samarantu toh, wong kami juga lihat gitu loh. Mereka bilang mereka melihat isyarat itu, bukan mereka yang memberi isyarat loh ya. Jadi melihat bahwa sudah ada isyarat itu, kenapa tetap mendaki? Ya saya bilang karena waktu itu kami berpikir ini halusinasi gitu. Jadi untunglah setiap pertanyaan itu bisa aku jawab gitu. Berarti dia tidak punya pasal bahwa aku orang yang mendapat isyarat tapi nekat. Itu kan kami sempat berdebat, dan akhirnya kan
karena Iqbal bersikeras bahwa itu hanya halusinasi, ya sudah gitu. Bahkan aku kan sudah sempat berada di situ sekitar 1-2 jam untuk merasakan getaran, dan karena memang ilmunya nggak nyampe, nggak dapat getaran gitu loh, jadi kita naik terus kan gitu. Terus soal meninggalnya Iqbal itu juga mereka tahu. Gitu. Temanmu meninggal toh, terus gimana kamu? Ya aku bilang karena temanku meninggal aku harus turun. Gitu. Mas, nek mereka itu tahu soal Mas Iqbal meninggal, dan mereka tahu nggak soal Mas Gagah? Gagah disebut juga. Oh iya. Jadi yang satu meninggal, yang satu kesasar. Oh gitu. Jadi yang disebutkan adalah tersesat. Berarti ketika mereka bilang tersesat, pikiranku kan begini. Ini kan sungai, sungai ya. Ini kalau ini membentuk jurang yang terlalu susah, aku kan naik ke sini melambung. Dugaanku kan bisa keselisipan. Ketika aku melambung ke sini, ternyata dia mungkin aja ada di sini. Aku turunnya di sini, kan bisa seperti itu. Atau pas aku menyusur sungai, sebenarnya dia tengah melambung, kan bisa. Melambung ke hutan, kan gitu. Jadi untuk Gagah dia bilang yang satu tersesat. Gitu. Akhirnya gimana Mas? Jadi dihukum apa enggak? Ya sebenarnya usulan dari si kepala pasukan itu kan aku dihukum. Aku nggak tahu mau dihukum apa ya, tapi aku bilang kalau aku dihukum aku melawan. Gitu. Aku akan melawan sampai titik darah penghabisan, dan kemudian atas usul dari penasehat itu Bu Lurah mutusin ya sudah nggak bisa dihukum, udah bawa pulang. Udah bener nggak mau makan, jadi nggak dipaksa juga. Tapi ditawari lagi. Ditawari lagi. Gitu ya. Tapi tawaran pertama itu seperti menggiring. Nah tawaran kedua ini hanya untuk apa ya? Memastikan kayak dimingi-mingi bener. Nah yang kedua ini sudah lebih gampang karena mejanya udah berantakan. Mereka tidak makan pakai piring ya. Jadi mereka makannya pakai batok. Enggak bukan daun. Batok, terus tadi kayak buah maja itu yang sudah ini minumnya dari kayak labu apa itu loh. Jadi buah yang diambil isinya terus itu dipakai untuk minum. Gitu. Terus cangkir-cangkirnya itu dari kayak bambu. Gitu. Nah, setelah Bu Lurah bilang aku suruh pulang, jadi aku nggak tahu di situ berapa jam ya, rasanya lama sih. Nah aku terus digandeng lagi sama perempuan yang tadi membawaku. Mas itu pas digandeng sama ceweknya itu cantik nggak ceweknya? Pertanyaan macam apa ini? Ya enggak kan kepo, maksudnya dia menyaruhnya itu cantik enggak gitu, rambutnya seberapa, terus gandengan biasa gitu apa sempet ngobrol pas jalan gitu, apa jawil-jawil gitu? Kamu nggak dengerin ceritaku ya. Tadi kan aku sudah cerita ketika mereka pada makan itu loh, yang cantik, yang kelihatan berwibawa, yang apa semua itu kelihatan liurnya. Sebelum pas pertama kan kayak ada kain nutup, terus kan digandeng lewat jalan itu. Lah pas digandeng itu sempat ngobrol apa enggak? Kan belum lihat mereka pada makan. Ya belum. Lah ngobrol enggak? Ya ngobrol tadi aku sudah cerita toh, ngobrolnya itu mampir ya ke peternakan, kayaknya udah ngomong. Iya, maksudnya cuma gitu toh atau ada maksudnya yang lebih intim gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak.
apa sih bedanya cantik dan tidak cantik karena ini kulit gitu loh. Nah setelah bertahun-tahun kemudian aku belajar meditasi kan tahu bahwa itu bukan bentuk aslinya, tapi yang kelihatan pada waktu itu iya memang cantik. Rambutnya itu sak bokong, digere satu bokong ini sampai pantatnya itu mau tanya baunya harum. Oh, pakai parfum. Nggak tahu, bukan parfum, itu bunga. Oh, bunga. Itu bunga, bukan parfum. Gitu. Karena baunya itu bau alamiah. Ini loh, bunga. Gitu. Tapi bukan bunga mawar juga, itu kayaknya bunga hutan lah. Gitu. Nah, pas balik itu digandeng lagi gitu. Digandeng lagi, jalannya sama. Sepanjang jalan juga orang masih melihat, bukan orang ya, mereka masih melihat, masih bisik-bisik gitu ya. Terus ya itu waktu mau sampai aku melihat tubuhku meringkuk itu kedinginan itu dengan nggak karu-karuan ya nggak karu-karuan, luka di sekujur tubuh, dan aku juga bisa lihat kakiku bengkak. Terus dibawa ke tubuh itu sudah, terus aku mulai bisa merasakan tubuh yang beda. Artinya kalau waktu keluar itu kan aku nggak merasakan perih apa itu nggak ada. Gitu. Jadi berarti gini, kalau itu memang masuk ke dunia gaib, itu yang masuk bukan dengan raga, bukan dengan badanku. Itu ya. Itu kalau masuk. Belum lagi kalau itu semua halusinasi atau mimpi. Itu jadi begitu masuk aku bisa merasakan perih, kemudian aku ini melek, masih malam. Aku lanjutkan tidur. Baru sebentar itu sudah pagi.